Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ceria Channel. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah kesabaran Nabi Ayub. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik, like, bagikan video ini untuk memberikan manfaat, dakwah bagi orang lain dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru tentang Islam. Terima kasih. Nabi Ayub dalam silsilah. Nabi Ayub masih keturunan dari Nabi Ishak. Sebagai manusia pilihan, Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Dalam kisahnya Nabi Ayub, pada awalnya melalui kehidupan yang bisa dikatakan sempurna, sebab beliau dikaruniai harta yang berlimpah, ketentuan yang baik dan akhlak yang mulia. Namun menguji keimanan Nabi Ayub dengan berbagai cobaan yang berat semua yang dimiliki Nabi Ayub, cerna bahkan ia juga mengidap penyakit kulit yang parah. Meski begitu Nabi Ayub tetap menunjukkan kesabarannya. Ia terus berdoa dan meminta pada Allah untuk diberikan kesembuhan. Kisah Nabi Ayub telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kita mau mencermatinya, betapa banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ayub alaihi salam. Dengan mengetahui kisah para nabi terdahulu, kita sebagai seorang muslim, wajib mencontoh dan menjadikannya sebagai teladan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam adalah hambanya yang sabar dan penyayang. Tak hanya dari kalangan manusia, dalam suatu redi dijelaskan bahwa malaikat pun turut memuji kesalehan Nabi Ayub alaihi salam. Mendengar segala pujian tersebut, iblis pun menaruh cemburu pada Nabi Ayub alaihi salam. Yang selalu iblis terus menyangkal bahwa Nabi Ayub alaihi salam taat kepada Allah. Hanya karena Allah memberinya nikmat yang banyak seakan membuktikan mukjizat dan keutamaan Nabi Ayub. Allah pun memberikan ujian dengan menghilangkan semua nikmatnya. Allah juga mengizinkan iblis untuk menghasut Nabi Ayub lebih. Ayub alaihi salam, yang semula memiliki kekayaan dan hidup yang berkecukupan, tiba-tiba saja bangkrut satu persatu. Anak-anak Nabi Ayub juga meninggal dunia. Tak sampai di situ, tubuh Nabi Ayub yang semula gagah dan sehat, akhirnya terserang penyakit. Bahkan yang lebih menyedihkan, penyakit tersebut adalah penyakit kulit yang tampak menjijikkan. Dan belum ada obatnya. Orang-orang yang semula begitu mengagumi Nabi Ayub berubah pergi meninggalkannya. Hanya ada sang istri dan dua orang sahabat yang menjaga dan merawat Nabi Ayub. Nabi Ayub mendapat ujian tersebut selama 18 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Nabi Allah Ayub alaihi salam berada dalam ujian selama 18 tahun, baik keluarga dekat maupun keluarganya menolaknya, kecuali dua saudara laki-laki. Dari saudara-saudaranya, kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Meski mendapat ujian yang berat, semua itu tak mengubah keimanan Nabi Ayub alaihi salam kepada Allah. Beliau terus berdoa meminta kesembuhan. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 83-86, yang artinya adalah, dan ingatlah kisah Nabi Ayub, ketika ia menyuruh bawahannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang kepalanya. Dan kami ingat lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan, bagi semua yang menyembah Allah. Allah pun mengabulkan doa hambanya, yaitu lebih, Ayub alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan kakinya ke tanah, lalu muncullah air yang di bawah kakinya. Nabi Ayub alaihi salam menggunakan air itu untuk minum dan mandi. Sebagaimana dalam surah Sad ayat 42, hentikanlah ataupun injakanlah dengan keras kakimu ke atas bumi. Niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka mandi dan minumlah. Lalu sembuhlah penyakitnya atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub pun kembali sembuh seperti sedia kala. Badannya yang semula digerogoti penyakit dan menua berubah menjadi segar dan bugar seperti sebelum sakit. Allah juga menganugerahkan kembali nikmat yang besar kepada Nabi Ayub. Sebagaimana dalam surah, dan kami anugerahi dia dengan mengumpul dan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir saat masih sakit. Nabi Ayub sempat marah dengan sang istri, ia pun bernazar, akan saat sembuh nanti Nabi Ayub akan memukul istrinya 100 kali. Namun ketika sudah kembali sembuh, Nabi Ayub merasa tak tega dan berat melaksanakan nazar tersebut. Nabi Ayub tak ingin menyakiti istri yang telah merawatnya. Namun di sisi lain Nabi Ayub juga takut karena tak bisa melaksanakan nazarnya. Akhirnya Allah pun memberikan kemudahan. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil seikat jerami gandum, dan mengumpulkannya dan memukulkannya pada sang istri. Sebagaimana dalam surah Sod,
Ayat 44. Dan ambillah dengan tanganmu seakan jerami maka pukullah ini itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia itu, Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ada beberapa hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, dan diantaranya adalah, yang pertama dalam menghadapi ujian, cobaan, dan kesulitan, kita hendaknya selalu bersabar, meneladani sikap Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberikan banyak nikmat, dan mengambilnya kapan saja. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah, untuk memohon kesembuhan. Keempat, selalu ada jalan bagi orang yang mau bersabar. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hamba yang mau bersabar. Kelima, kita boleh bernazar, namun dengan nazar yang sesuai dengan syariah wallahu alam bisawab.